Baik, Dokter, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para juri, Prof. Dr. Haris Hasan, SPPD, PJP Konsultan, Dr. Zulfikri Mukhtar, SPJP Konsultan, dan Dr. Junaidi Saputra, SPJP, atas kesediaannya dalam menjadi juri di moderator poster Medan Kardiologi Update 2021 ini. Saya selaku panitia mengucapkan terima kasih banyak dan juga terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti program ini yang sangat baik. Nah, untuk urutan penampilannya sesuai dengan jadwal, urutan pertama itu ada Yosua Napitupulu di urutan pertama, di urutan kedua ada Amin, di urutan ketiga ada, kalau nggak salah saya, Monica, di urutan ketiga itu Catur, keempat Monica, dan kelima itu Adi Gunawan. Nah, untuk mempersingkat waktu kepada Dr. Yosua Napitupulu untuk di-share-kan dan dimulai presentasinya. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Dokter. Waktunya, Irfan? Waktunya sekitar 8 menit dan 2-3 menit diskusi, Dokter. Ya, ini total 10 menit ya? Ya, total 10 menit, Dokter. Selamat pagi buat kita semua, selamat pagi kepada guru-guru kita, profesor, buat abang dan kakak, dan teman-teman sekalian. Izinkan saya untuk memaparkan hasil presentasi saya. Sebelumnya izin saya share screen dulu. Izin dok, apakah sudah terlihat slide presentasinya? Sudah. Ya. Oke, baik Prof, baik dok, dan panitia. Ya, izinkan saya membacakan tentang hasil penelitian saya yang berjudul perbedaan yang signifikan di antara terhadap lama rawatan pasien-pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit berdasarkan estimasi risiko penyakit kardiovaskular fatal pada 10 tahun mendatang. Ini adalah latar belakang dari penelitian yang saya buat. Ya, pada keadaan saat ini juga COVID-19 ini sudah sangat banyak kasusnya dan kelihatannya sudah tidak terkontrol. Dan pada saat yang bersamaan juga penyakit kardiovaskular ini juga meningkat jumlahnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh AHA, yaitu oleh Clerkin dan kawan-kawan, penyakit kardiovaskular ini juga memperburuk prognosis dari COVID-19, sehingga banyak pasien yang lebih cepat meninggal, angka rawatannya lebih panjang, dan sebagainya. Sehingga kami berpendapat bahwa identifikasi terhadap kardiovaskular risk atau risiko kardiovaskular itu sangat penting terhadap pasien-pasien COVID-19. Sehingga kami akan mengukur bagaimana hubungan antara risiko kardiovaskular dengan outcome atau lama rawatan pada penelitian ini yang kami gunakan. Kami mengukur risiko kardiovaskular dengan salah satu cara, yaitu dengan menggunakan skor Richter. Untuk skor ini sendiri adalah salah satu tools yang digunakan untuk menilai risiko kardiovaskular yang pertama kali diciptakan oleh European Society of Cardiology pada tahun 2003 untuk menilai bagaimana risiko kardiovaskular pada suatu pasien, sehingga kita dapat memprediksi apakah terjadi atau tidak suatu kardiovaskular fatal event pada 10 tahun mendatang. Pada penggunaan skor Richter ini nanti yang dianalisa adalah usia, kemudian jenis kelamin, riwayat merokok, tekanan darah, dan profil lipid. Berdasarkan skor ini maka dibagi menjadi dua, ada individu dengan risiko tinggi ketika hasil dari skor Richter-nya di atas 5%, dan ada yang risiko rendah atau risikonya di bawah 50%, 5% maksud saya. Skor ini hanya dapat digunakan pada pasien-pasien usia 40-65 dan tanpa penyakit kardiovaskular sebelumnya dan tanpa penyakit penyerta seperti diabetes dan idiopatik hiperlipidemia. Sebelumnya juga skor Richter ini sudah dipergunakan oleh PERKI di guideline hiperlipidemia pada tahun 2017 karena dinyatakan oleh PERKI bahwasanya penggunaannya simple, lengkap, dan dapat digunakan sesuai dengan penduduk di Indonesia. Ini contohnya skor Richter-nya yang digunakan. Hanya saja pada penelitian ini saya menghitungnya berdasarkan nanti website
atau kalkulator yang ada pada website ESC. Sehingga inilah yang menjadi latar belakang penelitian saya, yaitu untuk menilai bagaimana risiko kardiovaskular berdasarkan skor RIS, apakah tinggi dan rendah, dan kemudian kami bandingkan atau kami analisis terhadap lama rawatan, apakah lama rawatan pasien COVID-nya lebih panjang ataupun lebih pendek. Ini adalah metode penelitian. Nah, jadi penelitian kami ini kami lakukan dengan metode retrospektif dan berdasarkan rekam medik. Exclusion kriterianya adalah kami mengeksklud pasien diabetes, CKD, pasien dengan riwayat penyakit jantung sebelumnya. Nah, exclusion kriteria ini kami buat berdasarkan syarat atau kondisi untuk menggunakan skor Rischart. Kemudian pasien-pasien tersebut kami hitung skor Rischart-nya dengan kalkulator pada website dari ESC. Jadi pada awalnya pasien COVID dari Maret sampai Juni ada sekitar 98 sampel. Kemudian setelah kami analisa, dapatlah 59 pasien yang mengikuti kriteria inklusi dan kriteria eksklusinya. Lalu kami lakukan perhitungan skor Rischart untuk menentukan 10 years cardiovascular fatal risk. Kemudian kami nilai mana yang dinyatakan risiko tinggi dan mana yang dinyatakan risiko rendah. Kemudian pada masing-masing grup tersebut kami analisa bagaimana lama rawatannya atau length of stay. Kemudian setelah kami identifikasi, kami cari hubungannya. Kami cari hubungannya dengan menggunakan analisis Mann-Whitney, dikarenakan data dari length of stay ini adalah distribusinya tidak normal. Kemudian kami mencoba mencari analisisnya dengan software SPSS. Untuk hasil-hasil penelitiannya, saya langsung skip saja ke tabel dari baseline karakteristik. Rata-rata usia dari pasien yang ada pada penelitiannya adalah 40 dengan simpangan baku 5 tahun. Kemudian rata-rata lama rawatan itu sekitar 10 hari. Plus minus simpangan bakunya 2 hari. Kemudian berdasarkan skor Rischart-nya, 21 dari 59 pasien atau sekitar 36% pasien itu ternyata risiko tinggi kardiovaskular. Dan sekitar 64% atau 38 orang itu risikonya rendah kardiovaskularnya. Kemudian berdasarkan profil lemak, total kolesterol, rata-ratanya sekitar 218 mg per desiliter, dan kemudian kolesterol HDL-nya cenderung rendah, sekitar 43 mg per desiliter. Ini adalah hasil uji statistik dengan Mann-Whitney yang menilai komparasi antara median dari angka rawatan terhadap risiko dari kardiovaskular berdasarkan skor Rischart tadi. Ternyata didapatkan hubungan yang signifikan. Di sini terlihat pada kardiovaskular risiko yang tinggi menunjukkan median dari angka rawatan yang lebih lama atau sekitar 11 hari. Sementara risiko yang lebih rendah 9,5 hari lah. Ada perbedaan sekitar 2 hari dan signifikan dengan p-value di bawah 0,01. Kemudian kami melanjutkan analisisnya terhadap kurva ini, yaitu kurva ROC, untuk menentukan cut-off dari angka lama rawatan. Dan ternyata berdasarkan kurva ROC ini didapatkan cut-off dari angka rawatan pada masing-masing grup risiko kardiovaskular adalah 11 hari dengan p-value yang signifikan 0,01, di bawah 0,01. Sehingga kami membagi angka rawatan menjadi di atas 11 hari dan di bawah 10 hari. Kemudian kami mengkomparasikan ulang antara risiko kardiovaskular sebelumnya dengan angka rawatan yang di atas 11 hari ataupun di bawah 10 hari. Sehingga didapat tabel seperti berikut, bahwasanya ternyata ada hubungan yang signifikan antara risiko kardiovaskular yang diukur dengan skor Rischart dengan angka rawatan yang lebih panjang di atas 11 hari atau lebih singkat di bawah 10 hari. Ternyata berdasarkan odds ratio ditemukan bahwa pasien dengan kardiovaskular yang tinggi ditunjukkan memiliki risiko 7 kali lebih lipat untuk mengalami angka rawatan di atas dari 11 hari dengan p-value di bawah 0,01. Mohon maaf dokter, waktu tinggal 1 menit lagi dokter. Ya, baik dok, terima kasih.
Ini diskusinya bahwasanya penelitian sebelumnya juga menunjukkan hasil yang sama. Penelitian oleh Wu dari Cina menyatakan bahwa pasien yang punya penyakit jantung ataupun punya riwayat penyakit jantung ataupun sedang sakit jantung memang prognosis COVID-nya lebih jelek. Karena ada juga penelitian yang sangat mirip dengan penelitian ini, hanya saja menggunakan sampel yang lebih besar dan skor risk yang digunakan adalah Framingham Risk Score. Dan hasilnya sama, menunjukkan bahwa angka rawatan pada pasien yang risiko kardiovaskular tinggi dan kejadian pneumonia berulang pada skor risk yang lebih tinggi akan memberikan prognosis yang lebih buruk. Kemudian ini adalah hubungan antara profil lemak dengan angka rawatan. Ternyata ditemukan pada penelitian ini kadar HDL itu signifikan terhadap angka rawatan, di mana pada angka rawatan yang lebih panjang, kadar HDL itu lebih rendah pada pasien-pasien. Ternyata pada penelitian WHO di Cina juga menyatakan bahwa HDL itu memang pada pasien-pasien yang kritis nilainya lebih rendah. Dan biasanya pada pasien yang sampai mati pun HDL-nya akan terus turun. Hal ini dugaannya karena HDL adalah memegang peranan penting untuk proses imun, sehingga semakin berat proses inflamasinya, semakin tinggi cytokine storm-nya, maka jumlah HDL itu akan semakin banyak dikeluarkan, sehingga HDL-nya akan semakin tinggi HDL, maka biasa prognosis pasien semakin baik. Nah, ini adalah ilustrasi singkat bagaimana HDL penting untuk melawan COVID-19. Ini adalah bagaimana total kolesterol pada kaitannya dengan length of stay atau angka rawatan. Total kolesterol pada penelitian ini lebih tinggi pada pasien yang angka rawatannya lebih panjang. Hal ini juga sejalan dengan yang dilakukan penelitian oleh Chow di Cina, bahwasanya dugaannya ada total kolesterol yang tinggi akan mengakibatkan progresi dari vaskulopati yang lebih berat, sehingga angka rawatan lebih panjang. Pada penelitian kami tidak ada hubungan antara tingginya systolic blood pressure terhadap angka rawatan. Mungkin karena angka systolic blood pressure pada penelitian kami juga tergolong mild hypertension. Pada penelitian lain malah hasilnya kontradiksi. Kebanyakan penelitian lain mengatakan, ini penelitian di Jepang, bahwasanya biasanya hipertensi yang tinggi akan memperpanjang angka rawatan. Kemudian hubungan merokok, nah di sini juga penelitian kami menunjukkan tidak ada hubungan dengan merokok terhadap angka rawatan. Malah di sini angka rawatan lebih panjang itu terdapat pada pasien-pasien yang lebih sedikit jumlah merokoknya. Hal ini bertentangan dengan penelitian Yigit Bas ya, yang menyatakan bahwa harusnya merokok itu memperpanjang angka rawatan. Hanya saja memang di penelitian kami tidak menganalisa apakah pasien yang merokok aktif atau pasif, kemudian apakah merokoknya indeks Brinkman-nya berapa, kami tidak menanyakan hal tersebut. Ini adalah slide terakhir yang menyatakan ya penelitian kami ini adalah untuk menilai hubungan antara skor Richard dengan angka rawatan. Hanya saja pasti ada limitasi atau keterbatasan pada penelitian kami. Yang pertama adalah ya ini penelitiannya desainnya retrospektif, sehingga efek kausalitasnya jauh kalah dengan penelitian kohort. Hanya saja karena keterbatasan peneliti ya kami tidak melakukan penelitian kohort dan takut akan loss follow up yang tinggi. Kemudian untuk penelitian berikutnya mudah-mudahan dapat dilakukan dengan sampel yang lebih banyak dan analisis multivariat yang lebih luas lagi. Sehingga konklusinya adalah berdasarkan hasil penelitian dan magnitud dari penelitian, skor Richard yang mengukur 10 years risk of fatal cardiovascular disease dapat membantu memprediksi bagaimana angka rawatan ataupun prognosis dari pasien COVID-19. Terima kasih, Dok. Presentasinya sudah selesai. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Yosua Napitupulu atas presentasi yang cukup baik. Ini sesi tanya jawab untuk dari para juri. Saya persilahkan kepada Prof. Dr. Haris Hasan untuk memberikan tanggapan. Izin, Prof. Ya, makasih Dr. Ivan. Baik, Dr. Yosua, selamat atas penelitiannya. Coba judulnya. Judul. Ya,
a significant difference in length of stay among hospitalized COVID-19 in patients based on 10 years of fatal cardiovascular disease estimation. Juga seperti kita ketahui kan 10 years ini of cardiovascular disease estimation ini kan memang standar ya. Ini yang diadakan oleh European Society of Cardiology untuk semua pasien, ya kan? Jadi pada semua pasien juga kalau memang ada faktor-faktor yang tadi, maka 10 years survival risk-nya, 10 years-nya akan makin meningkat. Kan begitu Yosua? Baik, Prof. Ya, cuman Yosua ingin mengaplikasinya terhadap pasien COVID. Bagaimana terhadap pasien COVID? Hal ini tentu ini suatu ide yang baik ya. Cuman ingin saya tanyakan apakah length of stay ini berdasarkan kriteria COVID ringan, sedang, berat atau apa agak diperhitungkan atau tidak itu? Silakan. Ya, terima kasih Prof atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Jadi Prof, untuk penelitian ini memang sampel yang kami gunakan tidak berdasarkan COVID ringan, sedang atau berat yang ada pada guideline COVID saat ini. Jadi kami menerima saja semua pasien yang dirawat di rumah sakit. Memang secara umum gejalanya pasti ringan, sedang ataupun berat, Prof. Jadi untuk menentukan klasifikasi dari length of stay-nya, apakah panjang atau pendek angka rawatannya, kami memang menggunakan analisis statistik tadi dengan menggunakan kurva ini, Prof. Sehingga didapatkan cut-off-nya bahwasanya apabila ada angka rawatan di atas 11 hari, maka itu dikategorikan yang panjang gitu, Prof. Apabila di bawah. Apakah ada pasien yang meninggal waktu rawatan itu ikut masuk juga? Untuk yang meninggal kami masukkan juga, Prof. Ada ini yang meninggal? Ada, Prof. Berapa orang? Sekitar sedikit, Prof. 3 orang yang meninggal. Jadi itu termasuk dalam risk chart-nya yang berat? Iya. Ya, harusnya dalam diskusi harus disampaikan itu, Yosua. Oh, baik, Prof. Baik. Iya, saya rasa itu aja, Dr. Rifan. Makasih dari saya. Baik, Prof. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, Dr. Zulfikri Mukhtar memberikan tanggapannya. Kasih, Ya. Dok. Jadi saya mempertegas saja yang apa disampaikan Prof. Aris. Jadi length stay ini yang disampaikan oleh Dr. Joshua terkait dengan risiko kardiovaskular. Tapi seharusnya pasien itu diklasifikasi dulu dari segi COVID-nya. COVID sedang, berat. Karena memang pasien COVID ini yang dirawat adalah sedang, berat. Yang ringan di berobat jalan ya, atau isolasi mandiri. Jadi kalau lebih banyak pasien yang terkategori COVID berat, tentu length stay-nya lebih lama. Kebetulan nanti ada penyakit jantung koroner atau penyakit kardiovaskular. Itu yang perlu dia dibahas, diskusi, di mana nih apanya kemungkinan kekurangannya sehingga bisa diteliti lebih lanjut. Jadi grading dari COVID itu perlu disampaikan karena memang indikasi rawat inap pasien COVID itu kriteria yang sedang dan berat. Sedangkan yang ringan tanpa simptom atau OTG isolasi mandiri. Jadi kalau tidak cari itu hanya lihat satu sisi aja, ya tentu kita nggak bisa memisahkan ya. Baik, Dok. Kecuali tadi itu COVID-nya sama. Misalnya diambil dalam penelitian ini yang kategori sedang, ya kan? Jadi bisa dipantau ini yang kardiovaskularnya. Kalau yang berat mungkin nggak bisa, kan nanti berapa hari dia meninggal atau apa. Jadi yang sedang ini kategori sedang, di stratifikasi dulu COVID-nya, kelompok yang sedang baru dilihat kardiovaskularnya. Pasti komorbid. Jadi pasien yang COVID dengan komorbid, apapun komorbidnya,
mortalitasnya tinggi, termasuk kardiovaskular, ginjal, diabetes, dan sebagainya. Tapi idenya sudah cukup bagus, ya. Jadi memang studinya, pemikirannya, background-nya cukup bagus ya. Makasih. Baik dok, Prof. Terima kasih atas masukannya buat penelitian saya. Terima kasih Dr. Zulfikri atas tanggapannya. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Dr. Junaidi untuk memberikan tanggapan. Terima kasih dokter. Oke, ya selamat kepada Dr. Joshua. I think saya rasa ini merupakan suatu ide yang brilian ya, bahwasannya menghubungkan antara pasien-pasien COVID dengan length of stay dan masuk ke dalam wadah daripada kardiologi melalui satu sistem SCORIS. Yang ingin saya tanyakan di sini, pertama, kita ketahui bahwasannya banyak sekali sudah terbit dan sudah dievaluasi untuk masalah-masalah estimasi risk score tentang bagaimana long of stay, prognosis maupun mortality pada pasien-pasien COVID ini sendiri. Kemudian yang kedua, kita ketahui bahwasannya risk score, komponen-komponen yang ada di dalamnya itu sudah merupakan suatu faktor-faktor resiko untuk terjadinya suatu perburukan atau mortalitas pada pasien-pasien COVID. Walaupun dalam penelitian Dr. Joshua sendiri ada beberapa yang memang tidak signifikan dengan penelitian-penelitian lainnya, mungkin bermasalah di sampel. Yang ingin saya tanyakan di sini satu, kenapa Dr. Joshua tertarik terhadap pemilihan SCORIS untuk sebagai acuan daripada length of stay untuk pasien-pasien COVID-19 ini sendiri. Sementara faktor resiko skor yang lain sudah sudah ada publish dan bahkan mungkin lebih baik. Terima kasih dok atas pertanyaannya. Sebelumnya yang sebagai background buat saya untuk membuat penelitian dengan menggunakan SCORIS terhadap length of stay adalah kepentingannya mungkin untuk triase dok, sehingga ketika pasien COVID itu masuk dengan menggunakan sistem scoring yang tepat ya kita dapat memprediksi dia di ruangan mana, apakah ke ICU dan sebagainya, sehingga penata laksananya mungkin lebih terarah. Kemudian kenapa saya pakai yang SCORIS chart? Karena ya sebelumnya dok di guideline PERKI juga sudah digunakan, walaupun memang untuk menilai tata laksana dari hiperlipidemia. Cuman saya sengaja untuk menggunakannya untuk ke COVID karena ada rasa penasaran juga dok untuk menilai bagaimana hubungannya. Seperti itu dok. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Saya rasa ya nggak ada salahnya juga untuk menggunakan SCORIS ini sendiri. Cuman apakah itu dalam mencari asosiasi atau korelasi ke dalam bidang kardiologinya itu ya terserah. Cuman saya menyarankan agar penelitian ini menjadi valuable atau menjadi spektakuler, saya rasa perlu rasanya bagaimana nantinya SCORIS ini menjadi suatu cardiac injury pada pasien-pasien COVID. Saya rasa itu lebih baik untuk depan. Ya, terima kasih. Baik dok, terima kasih atas masukannya buat penelitian saya. Terima kasih dok. Terima kasih Dr. Junaidi atas masukannya. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Joshua Nafitupulu atas presentasi yang cukup baik. Nah, selanjutnya untuk yang kedua saya persilahkan Dr. Amin untuk mempresentasikan moderator posternya. Saya harap Dr. Joshua di stop share dulu, dokter. Baik dok, tunggu sebentar dok. Iya. Dr. Amin, silahkan di share screen dok. Selamat pagi. Oke, dokter, saya persilakan. Baik, dok. Selamat pagi saya ucapkan kepada guru-guru saya, profesor dan dokter, abang kakak, teman-teman sekalian. Pada pagi ini saya Amin
akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul perbandingan dari variabel-variabel yang dapat digunakan untuk menentukan nilai ABI yang rendah pada pasien yang datang dengan gejala-gejala ekstremitas bawah. Ini adalah CV saya. Oke, dimulai dari latar belakang di mana penyakit arteri perifer itu sering kurang dikenali, terutama di bagian pelayanan primer seperti puskesmas. Memang penyakit arteri perifer ini lebih baik didiagnosis dengan teknologi yang lebih maju, namun sebenarnya di puskesmas sendiri ada suatu pengukuran yang sangat simpel dan sangat gampang untuk digunakan, yaitu indeks angle brachial atau ABI yang dapat digunakan untuk menilai apakah pasien tersebut kemungkinan besar memiliki PAD atau tidak. Namun pengukuran ini tidak dilaksanakan secara rutin, padahal PAD sendiri memiliki burden atau risiko yang sama dengan penyakit kardiovaskular yang lainnya. Maka penelitian saya bertujuan untuk menentukan apakah ada variabel-variabel yang dapat kita gunakan untuk memperkirakan nilai ABI yang rendah pada pasien yang datang dengan gejala-gejala ekstremitas bawah. Berikut metode penelitian saya. Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Bontang Selatan 1 di Kota Bontang di di Provinsi Kalimantan Timur, periodenya dari Juni hingga Agustus 2020, di mana pasien-pasien yang datang ke puskesmas tersebut dengan gejala-gejala ekstremitas bawah seperti nyeri ketika berjalan, baik istirahat ataupun nyeri di lokasi mungkin di telapak kakinya atau di ankle-nya atau di mata kakinya akan dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang memiliki nilai ABI di bawah 0,9 dan kelompok yang memiliki ABI di atas 0,9. Kemudian dari pasien-pasien ini akan ditelusuri lebih lanjut mengenai riwayat hipertensi, status diabetes, status merokok, kadar kolesterol dalam darah, dan karakteristik dari nyeri itu sendiri. Kemudian setelah didapatkan, data-data tersebut akan diolah menggunakan SPSS, dan pada akhirnya nilai p-value-nya akan ditemukan. Berikut merupakan hasil penelitian saya. Dari sini kita bisa melihat bahwa variabel hipertensi, diabetes terutama yang lebih dari 3 tahun, merokok berat yaitu indeks Brinkman di atas 600, kolesterol yang tinggi di atas 350, kesemuanya memiliki hubungan yang signifikan ditandai dengan nilai p-value-nya yang di bawah 0,05 dengan kadar atau dengan nilai ABI yang di bawah 0,9. Sementara variabel lain seperti coronary artery disease atau karakteristik nyeri yang lainnya seperti nyeri di telapak kaki, nyeri seperti claudikasi, atau nyeri di persendian yang bersifat tajam itu tidak berhubungan secara signifikan ditandai dengan nilai P-nya di atas 0,05. Diskusinya di mana penelitian ini sebenarnya sudah sangat sejalan dengan penelitian-penelitian dan literatur yang lain yang ada, di mana di literatur tersebut disebutkan bahwa hipertensi dapat meningkatkan kecepatan dan aberansi dari aliran darah dalam dinding vaskular. Sementara dari rokok dapat menciptakan suatu radikal bebas, dan kondisi kronis diabetes serta kolesterol yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan struktur protein dan struktur jaringan ikat di vaskular ataupun pembuluh darah, di mana kesemuanya ini akan mengakibatkan perlukaan endotel yang selanjutnya akan mengakibatkan stimulasi dari makrofag, kaskade inflamasi, pembentukan plak, dan pada akhirnya menciptakan kondisi peripheral arterial disease. Penelitian lain juga menyebutkan bahwa diabetes mellitus, dislipidemia, dan hipertensi yang diderita lebih dari 10 tahun memiliki odds ratio yang cukup tinggi, dan tertentunya dengan merokok juga memiliki odds ratio yang cukup tinggi untuk terjadinya PAD atau arteri peripheral arterial disease. Nah, pada penelitian sebelumnya memang CAD itu disebutkan berhubungan erat dengan PAD, di mana nilai P-nya itu 0,014 dan di PAD sendiri dibuktikan dengan katerisasi. Pada penelitian ini memang cukup berbeda. Mungkin ada beberapa alasannya, di mana pada penelitian ini hanya sedikit dari partisipan yang memiliki CAD datang dengan kondisi keluhan nyeri di kaki bawah atau leg pain symptoms tadi.
Hal ini akan menyebabkan kurangnya sampel dengan CAD sehingga tidak representatif dan menyebabkan nilai P-nya yang cukup besar, di atas 0,05. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa karakteristik dari nyeri itu tidak terlalu baik digunakan untuk memprediksi nilai ABI yang rendah pada pasien. Lebih baik kita mengandalkan karakter dengan variabel yang sebelumnya seperti hipertensi, merokok, dislipidemia, kolesterol, dan diabetes. Konklusi atau kesimpulan dari penelitian ini yaitu hipertensi, diabetes lebih dari 3 tahun, perokok berat, dan kadar kolesterol yang tinggi dapat memprediksi angka ABI yang rendah pada pasien yang datang dengan gejala-gejala ekstremitas bawah. Maka ABI harus dan sebaiknya diperiksakan pada pasien-pasien ini yang datang dengan gejala ekstremitas bawah dan setelah ditelusuri memiliki riwayat hipertensi, diabetes, ataupun merokok dan kadar kolesterol. Demikian presentasi saya, ini referensi yang saya gunakan. Terima kasih, saya ucapkan. Terima kasih Dr. Amin atas presentasi moderator posternya yang cukup baik. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya mohon Prof. Dr. Haris Hasan sebagai juri untuk melakukan penilaian dan diskusi. Izin Prof. Dipersilakan, Terima Prof. kasih Dr. Ivan. Ya, selamat Dr. Amin. Kamu sekarang masih di puskesmas? Tidak, dokter. Saya waktu itu sedang dalam program internship. Saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Muhammad Teguh Medan, dokter. Oh ya, baik. Jadi ini suatu hal yang baik untuk menilai PAD dengan menggunakan ABI. ABI, bagaimana kamu menghitung ABI-nya, rumusnya? Saya ukur dulu tekanan darah yang di ankle-nya, dokter. Kemudian saya bandingkan dengan tekanan darah sistolik yang di lengannya, dokter. Kemudian akan dapat nilainya apakah di bawah 0,9 atau di atas 0,9. Tentunya pasien harus datang dengan kondisi sedang istirahat dan kondisi cukup stabil, tidak dalam kesakitan yang sangat parah sehingga tidak mempengaruhi tekanan darahnya, dokter. Prof. Maaf, Prof. Ya, jadi maksud saya nilai itu harus terlihat karena itu yang kamu mau nilai, tentu ABI harus menjadi faktor yang paling penting, cara pengukurannya, kemudian tekniknya itu harus nampak, ya. Dan pada pasien-pasien yang dengan ABI yang rendah, tentu akan mempunyai faktor risiko yang lebih banyak, benar? Benar. Ya. Tentu ada baiknya lagi, di samping itu saya anjurkan kalau dari faktor-faktor itu dibuat rasionya yang mana yang paling kuat, ya apakah hipertensi, diabetes, merokok untuk terjadinya PAD. Ya, saya rasa dari saya itu aja. Terima kasih Prof. Atas tanggapannya Prof. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Dr. Zulfikri Mukhtar untuk memberikan penilaian. Dokter, izin dokter. Ya, mohon presentator itu tampilkan apa judulnya? Judul, balik ke slide judul. Ini judul presentasi saya, dokter. Ya. Jadi ini kaitannya ya, ABI dengan kelainan PAD ya. Jadi memang proses aterosklerosis itu terjadi di semua pembuluh, mau otak, karotis, koroner, dan kaki. Ya, sama semua. Berbedanya di mana simptom yang paling berat itu dimunculkan oleh pasien. Apakah dia gangguan di otak, ya kan? Pernah vertigo atau stroke ringan, jantung ada chest pain, kaki tadi ini ada kebas-kebas ya, gangguan ekstremitis. Jadi itu sebenarnya itu bersamaan. Cuma tinggal keparahan tadi bergantung simptom dari pasien itu di mana organ pembuluh darah yang banyak terkena plak aterosklerosis. Jadi rata-rata memang itu berkaitan. Jadi banyak penelitian meneliti bahwa pasien banyak datang dengan keluhan jantung, tahu-tahu diperiksa karotisnya positif. Satu penelitian lagi, ini ABI ya. Kemudian dengan ekstremitas bawah. Jadi sebenarnya rata-rata terkait.
Jadi memang kelainan ini biasanya simptom kaki ekstremitas bawah nih nggak digitukan oleh pasien ya, tapi kalau sudah berat sekali baru dia mengeluhkan itu. Jadi seperti orang anggap ini penyakit rematik ya, biasa karena faktor usia. Tetapi memang kalau tidak ada simptom yang berat sekali sampai terjadi gangren atau kita lihat dengan simptom pasien biru-biru kakinya, itu rata-rata pasien nggak peduli kali nih gangguan ekstremitas bawah. Tapi ide penelitian ini cukup bagus untuk bagaimana meng-screening ya pasien-pasien dengan gangguan ekstremitas bawah. Memang seharusnya pasien-pasien baru kita ukur semua ini, tensi ekstremitas bawah, ekstremitas atas, kiri kanan ya, untuk mengetahui ini sepintas ya. Dari pasien apa ada hipertensi, ada ABI. Jadi standarnya semua pasien baru diukur tensi ekstremitas kiri kanan bawah, ekstremitas atas kanan kiri kanan untuk diambil angkanya. Yang penting kita melakukan pengukuran itu pada pasien keadaan istirahat ya. Kira-kira 5-10 menit baru lakukan pengukuran. Yang akurasi yang lebih baik. Jadi faktor-faktor tadi disebutkan tadi, saya setuju dengan Prof. Haris, itu kalau bisa dilanjutkan nanti ke depannya, itu dicari odds rasionya ya. Mana yang paling tinggi berpengaruh dari 4 tadi ya, 4 atau 5 itu yang pengaruh yang kelebraknya 5 ya. Nah, itulah itu nanti mungkin sampelnya ditambah, ini bisa dilanjutkan lagi dengan mendapatkan angka odds rasio. Tapi ide pemikiran cukup bagus ya. Kemudian juga seleksi pasiennya juga bagus. Mudah-mudahan ada manfaatnya supaya kita lebih hati-hati bahwa keluhan simptom ekstremitas bawah ini sering diabaikan ya. Padahal itu biasanya berkaitan dengan seluruh pembuluh darah jantung yang mengeluhkan kelainan dari aterosklerosis. Saya rasa demikian. Terima kasih. Terima kasih Dr. Zulkifli Mukhtar atas tanggapannya. Selanjutnya saya persilakan Dr. Junaidi untuk memberikan penilaian. Saya persilakan dokter. Terima kasih kepada Dr. Amin sudah memperkenalkan ankle brachial index di level primary care ya. Ini ada merupakan satu penelitian yang cukup baik. Cuma bicara mengenai suatu riset atau suatu penelitian yang Dr. Amin bawakan adalah ankle brachial index. Jadi yang harus menjadi sorotan utamanya bagaimana cara pengukurannya, teknik pengukurannya, dan sampai bagaimana pengukuran itu divalidasi atau dilakukan orang lain, bukan hanya sang peneliti sendiri. Kemudian yang kedua, memang betul apa yang dikatakan guru-guru kita sebelumnya, bahwasanya dengan ada bahasa comparison of multiple variables dalam suatu penelitian ini, maka Dr. Amin sebaiknya untuk tidak melakukan suatu statistik sebagai suatu univariat, Dr. Amin harus melakukannya sebagai tingkatan yang lebih tinggi kepada statistik multivariat sehingga akan dapatlah yang namanya angka odds ratio yang merupakan paling penentu bisa menjadi suatu variabel yang cukup baik dalam memprediksi ankle brachial index yang rendah pada pasien-pasien yang Dr. Amin teliti yang mempunyai simptom ekstremitas. Saya rasa cukup demikian. Ya. Terima kasih. Dokter, terima kasih dokter atas masukannya. Ya. Terima kasih Dr. Junaidi, terima kasih Dr. Amin atas presentasi materi poster yang cukup baik. Nah, untuk peserta ketiga saya persilahkan Dr. Catur untuk menampilkan slide-nya terlebih dahulu. Dr. Catur, silakan di share screen. Sebelumnya apakah sudah tampak, dokter? Sudah tampak. Mohon diperbesar slide-nya, dokter. Oke, dokter. Saya persilakan waktunya, dokter. Yang terhormat Profesor Dr. Haris Hasan, spesialis penyakit dalam, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, Dr. Zulkifli Mukhtar, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, dan Dr. Zunaidi Syaputra, spesialis jantung pembuluh darah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya ingin membagikan tentang elevasi pada pasien dengan intracerebral hemorrhage. Kebanyakan dokter mendiagnosa elevasi miokardial infarct hanya melalui anamnesis, physical examination atau pemeriksaan fisik, kemudian elektrokardiografi, dan sebagian melakukan pemeriksaan cardiac markers dan memberikan terapi reperfusi sebelum atau tidak perlu menunggu hasil lab dan hanya berdasarkan pemeriksaan ECG saja. Padahal seperti kita tahu bahwasanya sebenarnya intracerebral hemorrhage itu dapat menyerupai atau dapat mempengaruhi rekam jantung dari pasien tersebut. Tujuan dari presentasi saya pada pagi hari ini adalah saya ingin membagikan dan sebagai pengingat bagi rekan teman sejawat sekalian bahwasanya pada pasien dengan rekam jantung ST elevasi bisa juga terjadi intracerebral hemorrhage. Case ilustrasinya pada tanggal 28 Agustus 2020, pasien 45 tahun, laki-laki datang ke UGD RSUD Sidoarjo dengan nyeri dada yang tipikal. Kemudian pasien juga mengeluhkan adanya nyeri kepala, kemudian mual dan muntah. Dia juga memiliki riwayat stroke 2 tahun sebelumnya. Pada pemeriksaan fisik, tekanan darahnya itu 210/110 mm merkuri, kemudian heart rate-nya 127 beat per menit. Kemudian pasien ini memiliki GCS 456 dengan tanpa abnormalitas lain pada pemeriksaan fisiknya. Heart score pasien ini ada 8, kemudian skor TIMI-nya 4, kemudian Philip score 1. Pada pemeriksaan ECG dapat kita lihat adanya ST segmen elevasi pada lead V1, V2 sampai dengan V5. Tapi kebanyakan kan setelah melakukan pemeriksaan ECG kita akan langsung memberikan dual antiplatelet, kemudian dilanjutkan dengan terapi reperfusi, entah itu fibrinolitik ataupun primary PCI. Tetapi pada pasien saya, ini tiba-tiba setelah melakukan pemeriksaan ECG dan mengambil darah untuk pemeriksaan rutin darah, pasien mengalami penurunan kesadaran, dan kemudian kita konsultasikan ke dokter spesialis jantung dan neurologis kami. Hasilnya adalah dokter kami menyarankan untuk melakukan CT scan terlebih dahulu sebelum dilakukan terapi reperfusi atau terapi fibrinolitik. Berikut adalah hasil lab dari pasien saya, menunjukkan adanya peningkatan sel darah putih, kemudian ada peningkatan dari high sensitivity troponin, kemudian serum kreatinin dan aspartat aminotransferase yang menjelaskan kemungkinan adanya cardiac injury, kidney injury, atau mungkin kerusakan multi organ. Kemudian hasil foto ronsennya tidak ditemukan kelainan yang berarti. Pada pemeriksaan CT scan ditemukan adanya intraventricular hemorrhage dan intracerebral hemorrhage pada basal ganglia area di sebelah kanan dengan volume kurang lebih 157 ml dan adanya cerebral edema dengan prognosis yang buruk. Pasien ini kemudian dilakukan penundaan terapi reperfusi, kemudian pembedahan bukanlah opsi kita karena prognosisnya yang buruk dan tidak memungkinkan untuk dilakukan tindakan pembedahan. Kemudian disebabkan juga karena hasil tindakan pembedahan itu tidak jauh berbeda dibandingkan dengan terapi non-operatif. Akhirnya kita lakukan stabilisasi saja di IGD dengan pemasangan laryngeal mask airway
kemudian kita pasang nasogastric tube untuk nutrisi, kemudian kita berikan oksigen hiperventilasi, kemudian head elevasi, dan pump nitroglycerin untuk mengontrol tekanan darahnya, citicoline sebagai neurotropik, kemudian cairan hipertonik untuk atau mannitol untuk sebagai cairan hipertonik, kemudian lipid lowering agent berupa atorvastatin, spironolakton untuk diuretik, dan beta blocker untuk mengurangi aktivitas jantung. Pasien dirawat di ICU dan meninggal dunia 2 hari setelah dirawat di ICU RSUD Kabupaten Sidoarjo. Baik, selanjutnya. Pada kasus ini, gejala dari intracranial hemorrhage tidak begitu jelas karena gejalanya hanyalah nyeri kepala, mual muntah, dan dengan nyeri dada yang tipikal. Karena itulah STEMI adalah pertimbangan pertama dari kami. Kemudian sebelum kita melakukan loading dual antiplatelet, ternyata pasien mengalami penurunan kesadaran yang merupakan informasi yang sangat krusial bagi kami, dan kami mempertimbangkan untuk melakukan konsultasi ke neurologis dan kardiologis, dan akhirnya terapi reperfusi dilakukan penundaan. Mekanisme yang melibatkan adanya cardiovascular involvement atau pelibatan kardiovaskular pada intracerebral hemorrhage event itu biasanya menurut beberapa jurnal adalah disebabkan karena gangguan atau kerusakan pada korteks insular, yang mana itu merupakan bagian dari cardiac autonomic nervous system. Kemudian bisa juga disebabkan karena stimulasi autonomic neural yang menyebabkan produksi berlebihan dan sirkulasi yang berlebihan dari katekolamin, sehingga menyebabkan cardiac hyperactivity dan juga transient coronary spasm, sehingga menyebabkan manifestasi cardiac injury. Atau bisa juga disebabkan karena sistemik inflamasi sistemik, kemudian substrat dari otak yang mungkin bersirkulasi di pembuluh darah, kemudian menyebabkan cardiac dysfunction atau multiple organ dysfunction termasuk jantung. Secara umum, secara pastinya bahwasanya pelibatan kardiak pada intracerebral hemorrhage sebenarnya belum jelas diketahui dan membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mengungkap penyebabnya. Nah, pada kasus seperti ini, strategi terapi untuk STEMI bisa menjadi bencana. Tinggal 1 menit lagi, dokter. Jika kita salah mendiagnosa intracerebral hemorrhage dengan STEMI dan membuktikan adanya coronary stenosis atau mengeksklusi adanya cerebrovascular event seperti stroke perdarahan sebelum melakukan terapi reperfusi amatlah sangat dibutuhkan. Kesimpulannya adalah kita tetap harus mengingat bahwasanya ketika kita menghadapi kasus ST elevasi di IGD, kita tetap harus mempertimbangkan diagnosa banding dari ST elevasi tersebut, terutama pada pasien-pasien yang mungkin ada nyeri kepala atau juga ada penurunan kesadaran. Sehingga kita benar-benar membutuhkan pemeriksaan yang sangat teliti dan mungkin membutuhkan pemeriksaan tambahan seperti ekokardiografi atau pemeriksaan lain untuk mengeksklud terjadinya kejadian cerebrovaskular. Dari saya itu, dokter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter, atas presentasi kasusnya yang cukup baik. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Prof. Dr. Haris Hasan untuk memberikan penilaian terhadap presentasi kasus ini. Saya persilahkan waktunya, Prof. Ya, makasih Dr. Rifan. Coba judulnya apa? Catur. Ya, jadi ini kamu dari Sidoarjo ya? Iya, dokter. Iya, Prof. Saya dari Sidoarjo, Prof. Masih Sidoarjo sekarang? Masih di RSUD Sidoarjo, Prof. Ya, Sidoarjo sebetulnya adalah suatu daerah yang besar. Dan ada teman saya di situ, kalau nggak salah Siti Nurmala ya, yang SPKK.
Ini yang hijau lambang apa ini? Lambang Kabupaten Sidoarjo, Prof. Oh, Kabupaten Sidoarjo. Oke. Jadi ST segment elevation obscuring intracerebral hemorrhage ini pasiennya kamu yakin ST elevasi enggak? Iya dokter, saya pastikan dengan hard score yang skornya 8, kemudian nyeri dadanya juga tipikal dokter. Ya, next slide. Ini kamu yakin STEMI enggak? Kamu yakin STEMI enggak pasien ini? Atau memang intracerebral hemorrhage? Atau bersamaan? Dari awal sebenarnya saya cenderungnya ke tipikal angginanya dokter, tipikal chest pain-nya. Iya, enggak. Pertanyaan saya setelah kamu dapat itu, apakah ini benar STEMI dengan komplikasi intracerebral hemorrhage ataukah memang intracerebral hemorrhage tanpa STEMI? Saya menduganya sih intracerebral hemorrhage dokter, dengan kemungkinan adanya cardiac injury dokter. Tanpa STEMI? Ada kemungkinan dokter karena kami tidak melakukan pemeriksaan lanjutan dokter. Ini chest pain-nya khas. Iya dokter, nyeri dadanya menjalar ke leher dengan durasi lebih dari 20 menit, Prof. Suaranya. Disertai mual dan muntah. Ini tipikal chest pain-nya. Ya, ini makanya menurut saya, apakah ini benar pasien STEMI dengan komplikasi intracerebral hemorrhage atau pasien intracerebral hemorrhage saja yang menyerupai ST elevation STEMI? Itu yang pertanyaan saya. Ini gambarnya kalau bisa di atas saja, Rifan, macam tadi. Ya, gimana Catur? Iya, Prof. Keyakinan saya, karena dari hasil pemeriksaan saya meyakini pasien ini karena mengalami penurunan kesadaran, saya menjadi yakin bahwasanya pasien ini mengalami intracerebral hemorrhage dengan kemungkinan adanya cardiac injury, Prof. Tapi cardiac injury-nya belum kita buktikan karena kondisinya pasiennya tidak memungkinkan untuk dilakukan diagnostik angiografi ataupun ekokardiografi, Prof, di rumah sakit kami. Kenapa begitu? Ini kan jelas ECG-nya kan STEMI. Kan ada QST elevation. Kemudian HS troponinnya berapa tadi? HS troponinnya. CKMB-nya. HS troponinnya 36,99, Prof. Kan tinggi. Iya kan? CKMB juga tinggi. Dan ini memang jelas pasien STEMI dengan komplikasi intracerebral hemorrhage. Jadi jelas pasien STEMI dengan intracerebral hemorrhage. Jadi kita sebagai seorang dokter memang harus hati-hati, holistic management. Tidak semua langsung kita reperfusi, harus diperhatikan kondisi pasien, apalagi tensinya yang begitu tinggi, kemudian ada penurunan kesadaran, iya kan? Iya, Bro. Jadi kan itu kan mesti dievaluasi. Jadi menurut saya ini jelas pasien STEMI dengan komplikasi intracerebral hemorrhage, mungkin karena tinggi sekali tensinya itu. Jadi bersamaan, memang ini kalau pasien ini adalah katastrofik. Pasien ini adalah mempunyai high mortality yang sangat tinggi. Iya, Bro. Di satu sisi kita perlu antiplatelet, antikoagulan. Di sisi lain dia adalah intracerebral hemorrhage. Jadi ini memang harus kamu buat dengan bukan hanya TIMI tapi Gray score, risk stratifikasi itu lebih akurat. Jadi memang ini jelas pasien STEMI dengan intracerebral hemorrhage dan ini memang adalah mempunyai high mortality yang sangat tinggi ya karena terapinya berlawanan dan ini memang saya setuju dengan tadi bahwa konservatif ini peranan neurologi dan kardiologi sangat penting di sini.
Mungkin itu tanggapan saya, Dr. Ivan. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak, Prof, atas penilaiannya. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Dr. Zulfikri Mukhtar untuk memberikan penilaian. Saya persilakan, Dokter. Terima kasih, moderator. Ya, kalau saya berpendapat ini sering ya terjadi bersama dengan pasien jantung dengan hipertensi. Jadi ini koinsiden bersamaan ya. Jadi proses infak akut di jantung, kemudian terjadi sebrahemorrhage karena hipertensi. Kesulitannya kita untuk melakukan terapi ya. Jadi sehebat-hebatnya serang jantung pasien, pengalaman saya tidak ada pernah penurunan kesadaran. Jadi kalau sudah ada penurunan kesadaran, pasti ada gangguan di otak. Itu. Iya, Bro. Semua penyakit jantung, mau dia infak, udem paru, shock kardiogenik, pasiennya masih bisa kontak. Ditanya masih bisa jawab, dia sadar penuh. Tapi kalau sudah penurunan kesadaran, pasti ada gangguan perfusi ke otak. Ini koinsiden bersamaan karena hipertensi, faktor risiko untuk PJK, infark, dan terjadi stroke, perdarahan. Tentu ini prognosnya tidak bagus ya. Semua kerusakan tubuh di organ tubuh kita itu akan meningkatkan troponin T CKMB. Ya, pernah terjadi waktu perlombaan lari jarak jauh tingkat dunia ya. Waktu saya lagi pendidikan di Harapan Kita Jakarta, jadi ada pelari dari Afrika mau finish tiba-tiba terjatuh, terjerembab. Jadi dia sebetulnya bisa juara 1, jatuh, kemudian dadanya ke depan, jatuh telungkup, nyeri sekali dadanya. Dia sadar karena nyeri dada, EKG masih normal, maka tim Mas Sakit Harapan Kita melakukan angiografi koroner. Itu diperiksa darahnya, CKMB, troponin T, semua sangat tinggi sekali. Tapi koronernya normal. Jadi, karena dia pelari maraton, jadi skeletal muscle-nya juga mengalami kerusakan, meningkatkan troponin T, CKMB. Jadi, saya beranggapan pasien stroke pun, kalau kita periksa CKMB, troponin T meningkat. Nah, jadi di mana kita ini sumber lesinya bergantung. Kalau dia dari jantung, EKG-nya berubah. Maka CKMB troponin T berarti dari jantung, ada kerusakan untuk jantung. Kalau ada stroke, melalui CT scan, CKMB troponin T juga meningkat. Berarti dia dari kerusakan dari otak. Jadi itu sumbernya. Pasien hepatitis akut, kuning semua, bisa CKMB troponin T meningkat. Karena setiap organ sel tubuh kita mengandung troponin T dengan CKMB dengan porsi yang berbeda-beda. Mungkin jantung paling banyak, kemudian otak dan sebagainya. Jadi tetap punya ya. Jadi pasien ini koaksiden ya. Jadi stroke juga meningkat troponin T, CKMB, infark juga. Kalau kita lihat EKG-nya, coba EKG tampilkan. Ya. Nah, ini EKG khas tipikal infark seperti Prof sebutkan. Jadi sering pasien akut stroke dikonsul ke jantung, EKG yang berubah. Saya bilang ini perubahan berkaitan dengan stroke. Memang ada beberapa literatur. Dia tipikal untuk infark. Perubahan EKG, ada stabilisasi sedikit, kemudian ada anti-inverted, mungkin ada dual hipertensi, tapi tidak ada elevasi. Ya. Jadi diutamakanlah simptom utama. Maka itu kita triase pasien, kita tanya simptom utamanya apa. Kalau penurunan kesadaran, maka di BJP-nya adalah dokter saraf. Kita sebagai konsultan aja. Jadi kalau kita dipanggil kita pertama sekali, ambil alih. Ya, ini penurunan kesadaran sebelum masalah utamanya. Maka diambil alih oleh neurologi, saya mendampingi. Kita mesti konsisten, profesional. Ini jantung nggak masalah utama. Kebetulan memang ada sakit jantung. Kena hipertensi, kena PJK mungkin sedikit. Tapi paling hebat itu penurunan kesadarannya. Maka di PJP-nya adalah neurologi. Nah, itu mesti kita profesional menilai ini. Tapi ini kalau EKG-nya ini tipikal infark ya. Kalau dia akut stroke nggak segini tinggi TSD segmennya seperti Prof sebutkan tadi, nggak semua lead. Dia pun ada elevasi sedikit aja atau ada anti-inverted. Ini tinggi sekali tuh, terutama di P4. Hampir 10 mm dengan tipikal infark ya.
Itu istilah pastinya KAS. Untuk STEMI, jadi ini koaksiden ya, tentu prognosisnya jelek. Kena jantung juga bermasalah, perlu tindakan, tapi nggak bisa lakukan tindakan. Ada perdarahan di otak, itu mungkin perdarahan di otak itu kena hipertensi tadi, pasien dengan hipertensi berat ya, di atas 200. Jadi mungkin pasien selama hipertensi, tetap dapat serangan jantung, tensi makin meningkat, jebol itu pembuluh darah di otak. Terjadi stroke perdarahan. Jadi memang ini kasus cukup berat, prognosis tidak bagus. 2 peristiwa besar terjadi pada saat yang bersamaan. Tentu prognosisnya sulit, terutama manajemennya. Kalau melakukan tindak evakuasi, tentu tim bedah anestesi takut karena ini ada STEMI. Ya, nanti kena bius pasiennya meninggal. Dan biasanya sulit mempertahankan di keluarga. Pasien yang bagus-bagus mesti bisa ngomong, sikit-sikit masuk kamar roka meninggal waktu dibius ya. Jadi memang tidak bisa dievakuasi dari perdarahan di otaknya. Ya tentu kompresi di otak. Lama-lama penekanan dari respiratory center, cardiac center di otak tertekan, pasiennya sudden cardiac death. Ya, itu sudah pasti dia. Jadi ini koaksiden ya, saya lebih setuju ini koaksiden. Jadi tentu prognosisnya jelek. Dan kita nggak banyak bisa melakukan tindakan medis kepada pasien kecuali konservatif. Terima kasih Dr. Ivan. Selamat ya. Terima kasih. Catur, prestasi bagus, kasih bagus ya. Terima kasih dokter. Ya. Dokter SPJP atas sana siapa tanggapannya. sebut tadi? SPJP di Sidoarjo. Dokter jantung di Sidoarjo. Ada banyak dokter, ada dokter Umira, kemudian dokter Hairudi Sugio, Ya. kemudian dokter Arif Bowo. Iya banyak ya. Mereka bilang apa? Enggak dikonsul dokter jantung. Sudah dokter, sudah. Udah. Ya. Mereka bilang apa? Apakah betul STEMI ini? Iya dokter, ada STEMI. Rencana awal kan memang karena awalnya kan nyeri dada, belum penurunan kesadaran dokter. Rencananya mau cepat-cepat dilakukan, diberikan terapi dual antiplatelet dan fibrinolitik dokter, Prof. Kemudian tiba-tiba penurunan kesadaran, saya konsulkan ulang, akhirnya ditunda dulu Prof. Gitu. Ya. Ya, jadi rasa betul-betul manajemen SPJP karena penurunan kesadaran memang tidak ada kelainan jantung, saya berapapun pasiennya tetap sadar. Hati-hati, kalau penurunan kesadaran pasti ada masalah di otak. Gitu, dokter. Baik dokter. Terima kasih Dr. Catur, terima kasih Dr. Zulfikri Mukhtar. Selanjutnya saya persilakan Dr. Zunaidi untuk memberikan penilaian terhadap presentasi kasus yang cukup menarik ini. Saya persilakan dokter. Izin dok, mohon di unmute dulu dokter. Oke. Halo. Ya, terima kasih Dr. Ivan. Halo. Iya dokter. Sudah terdengar dok? Sudah dengar ya. Terima kasih Dr. Ivan. Terima kasih Dr. Catur atas presentasi satu kasus yang bagus. Bahwa ini merupakan pasien dengan infark miokard akut, dalam hal ini STEMI, berkoinsiden atau terjadinya suatu stroke. Yang perlu saya beri catatan di sini kepada Dr. Catur sebagai suatu tim emergensi, ada baiknya kita melakukan suatu screening. Artinya apa? Pasien-pasien datang dengan EKG, ST elevasi miokard infark atau STEMI atau ST elevasi itu banyak sekali kasus-kasus yang memang mimicking, artinya bukan merupakan infark miokard. Seperti misalnya kejadian seperti miokarditis, kemudian ada lagi misalnya diseksi, aorta diseksi, bahkan memang stroke adalah merupakan salah satu yang terbanyak membuat perubahan-perubahan EKG seperti itu. Jadi screeningnya cukup harus ketat. Kemudian yang kedua, mengenai peningkatan enzim jantung, bahwasanya banyak juga penyakit-penyakit lain yang mengakibatkan terjadi peningkatan pada enzim jantung. Misalnya seperti gagal ginjal dan sebagainya. Halo. Lagi juri nih. Kembali lagi kepada reperkusi yang akan dokter Catur. Juri. Halo?
Iya, dokter. Silakan. Atur saran. Bahwasannya screening adalah penting karena pasien ini adalah riwayat sebelumnya dengan stroke, artinya proses-proses prebinolitik, proses-proses reperfusi menjadi suatu pertimbangan apakah dia jatuh kepada kontraindikasi absolut atau saya rasa masukan dari saya itu saja. Suatu kasus yang menarik. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Catur. Terima kasih banyak Dr. Junaidi. Ya, terima kasih Dr. Junaidi atas tanggapannya. Terima kasih juga pada Dr. Catur yang telah mempresentasikan kasus yang cukup menarik ini. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan ke peserta selanjutnya, yaitu Dr. Monika. Silakan Dr. Monika di share screen presentasinya, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru-guru saya, Profesor Dr. Haris Hasan, SPPD dan juga SPJP Konsultan, kemudian Dr. Zulkifli, Dr. Zulkifli Mokhtar, spesialis SPJP Konsultan, dan juga Dr. Junaidi Putra, SPJP. Perkenalkan, saya Dr. Monika Oktarianti. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan abstrak case report dari saya tempat saya dinas, yaitu judulnya adalah manajemen atrial fibrilasi pada pasien dengan infeksi COVID-19 di rumah sakit tipe C. Mohon maaf, Dr. Monika, bisa di slide show-kan slide presentasinya. Oh, ya. Baik, Dr. Monika, sudah jelas. Silahkan, saya persilakan waktunya. Ya, terima kasih. Perkenalkan terlebih dahulu, saya tamatan dari Universitas Sumatera Utara tahun 2010 dan 2016 dan telah memiliki training kardiologi diantaranya ACLS, EKG, dan juga beberapa workshop yang diadakan oleh SMIHA tahun 2020. Berdinas di Rumah Sakit Lubuk Basung, Agam, Sumatera Barat di bagian Departemen Emergency dan juga COVID-19 selama 3 tahun terakhir ini, dokter, dan masih aktif sampai sekarang. Adapun dari background daripada abstrak saya ini adalah yang mana COVID-19 merupakan infeksi infeksi yang sangat menginfeksi dan juga memiliki efek selain daripada respiratori, juga memiliki efek pada bagian kardiovaskular, dan salah satu efek yang ditimbulkan dari kardiovaskular itu adalah aritmia. Dan berdasarkan dari tabel yang ada di fibrilasi merupakan salah satu jenis aritmia yang sering ditemukan pada pasien COVID-19. Dan di sini case ilustrasinya adalah laki-laki 48 tahun, laki-laki 48 tahun dengan terkonfirmasi COVID-19 memiliki gejala flu-like syndrome 5 hari sebelum datang dan kemudian palpitasi 1 hari sebelum datang. Tidak ada riwayat penyakit sebelumnya, tidak ada pengobatan sebelumnya. Kemudian tekanan darah pada saat screening COVID adalah 138/97, heart rate 114/120, irregular, respiratorinya 20, oksigen saturasi 97. Dan pada physical examination-nya didapatkan ada rongki kasar di kedua lapangan paru, dan dari hasil laboratoriumnya didapatkan leukopenia, trombositopenia, dan juga peningkatan enzim liver. Dan pada hasil pemeriksaan radiografnya tidak didapatkan ada kelainan pada kardio dan pulmo. Dan pasien ini dikonsulkan ke bagian paru dan juga penyakit dalam dan mendapatkan terapi dengan Visamin C 3x500, zinc 2x20 mg, bisoprolol 1x2,5 mg, kandisartan 1x4 mg, dan levofloxacin 1x500. Dan setelah 4 hari perawatan di rumah sakit didapatkan tekanan darah 130/88, heart rate-nya 95 sampai 100 kali per menit, dan hemodinamiknya stabil.
Ini adalah gambaran EKG pada pasien. Ini hari pertama didapatkan adanya atrial fibrilasi dan RBBB komplit, yang mana di sini rate-nya itu QRS kompleksnya 114 sampai 120. Dan pada hari keempat masih terdapat atrial fibrilasi dengan QRS kompleksnya itu QRS kompleksnya 95 sampai 100 kali per menit. Kemudian di sini ke diskusi, yang mana di sini akan dijelaskan terlebih dahulu mekanismenya. Pada mekanismenya ini masih patofisiologi daripada HF related dengan COVID-19 masih belum dapat ditemukan secara pasti, tapi didapatkan beberapa mekanisme dugaan terjadinya AF pada pasien COVID. Salah satunya adalah dengan adanya reseptor signaling pathway daripada angiotensin converting enzyme 2 reseptor, adanya endothelial dysfunction, adanya sitokin badai sitokin, dan adanya juga peningkatan daripada sympathetic nervous system, yang mana nanti ini akan meningkatkan vaskularita daripada vascular permeability, kemudian akan meningkatkan calcium overload, kemudian apoptosis, dan juga akan menyebabkan myocardial injury karena adanya endothelial infeksi daripada virus itu sendiri, dan menghasilkan atrial fibrilasi. Dan dari sini dan manajemen yang harus sesuai dengan jurnal yang saya dapat untuk manajemen pada AF pada pasien COVID itu, yang pertama adalah memang lihat dulu dari hemodinamiknya apakah stabil atau tidak. Kalau memang tidak stabil, kita lakukan DC shock, kemudian ditambahkan dengan rhythm control amiodaron, dan pertimbangkan dengan menggunakan antikoagulan, tapi harus dengan menggunakan scoring daripada CHA2 score, yang mana diberikan jika pada laki-laki lebih daripada 2 dan pada perempuan lebih daripada 3, dan dipertimbangkan jika CHA score-nya di atas dari 1 pada laki-laki dan lebih daripada 2 jika pada perempuan. Tapi jika hemodinamiknya stabil, kita bisa memberikan rate control dan juga antikoagulan dengan CHA score yang telah dapatkan. Kemudian daripada kasus ini, dari rumah sakit kami yang tidak memiliki biomarker dan ekokardiografi, kami hanya mendiagnosa AF dari anamnesa, physical examination, dan juga elektrokardiografi. Dan tujuannya itu adalah untuk untuk memperbaiki kontrol dari ventrikal, kemudian ritmenya, dan juga trombolin profilaksis, khususnya pada pasien COVID. Dan dari CHA score pasien tadi didapatkan bahwa hasilnya scoringnya adalah 0 karena tidak memiliki riwayat heart failure, tidak memiliki riwayat hipertensi, umurnya masih 45 tahun, tidak riwayat diabetes, stroke, vascular disease, dan juga seks kategori male sama dengan 0. Kemudian dari kesimpulannya terdapat beberapa patofisiologi terjadinya AF pada pasien. Untuk memaksimalkan pengobatan pada pasien itu dibutuhkan monitoring daripada EKG, biomarker, ekokardiografi, dan untuk mencegah dari perburukan dari AF tersebut. Mungkin hanya itu dari presentasi dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Dr. Monica atas presentasi yang cukup efektif, waktunya tepat waktu. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Profesor Dr. Haris Hasan untuk memberikan penilaian terhadap sebuah kasus di tipe C untuk pasien COVID. Terima kasih Prof. Saya persilahkan Prof untuk waktunya Prof. Silakan Prof untuk tempatnya Prof untuk memberikan penilaian Prof. Dulu lah. Oh baik, silakan Dr. Zul untuk memberikan penilaian Dok untuk presentasi kasus ini Dok. Mungkin Dr. Zul juga tidak di depan layar komputer. Mungkin saya Dr. Zul. Ya, terima kasih. Izin Dok. Moderator, terima kasih Pro Aris kesempatannya. Selamat ya, Dr. Monica. Ini Dr. Monica alumni USU? Iya, dokter. Di mana tugasnya?
Di RSUD Lubuk Basung, dokter, di Agam, Sumatera Lubuk Barat. Basuang. Oh, keluarga saya banyak di Lubuk Basuang. Jadi kalau udah muncul, ini memang orang Minang. Bapak Minang, dokter. Ibu Oh ya, berarti pas lah, logatnya pas. Jadi memang atrial fibrillasi ya dengan pasien COVID. Ini atrial fibrillasinya didapat saat masuk di IGD atau terjadi selama perawatan? Pas screening COVID di IGD COVID, dokter. Dan memang selama ini pasien tidak memiliki penyakit jantung, dokter. Ya, jadi saat di IGD dilakukan EKG lah pasien COVID ya, dapat atrial fibrillasi. Iya, dokter. Kan? Jadi kita kalau nggak punya EKG dia dulu atau dia nggak tahu riwayat penyakitnya, jadi susah kita mengtriase atrial fibrillasinya. Apa memang sudah ada, ya kan? Sebelumnya atau ini baru kena COVID, seperti analisis dari Dr. Monica. Itu terkait mungkin dengan infeksi COVID diduga atrial fibrillasi. Tapi kita nggak punya dasar klinis mencari kenapa atrial fibrillasinya memang sudah ada sebelumnya atau tidak. Jadi atrial fibrillasi ini macam-macam. Ada yang lone atrial fibrillasi, itu dia muncul kemudian hilang. Dapatnya kebetulan, tapi pasien sering menemukan simptom. Kemudian ada yang persisten. Itu bisa atrial fibrillasi persisten kemudian diterapi, dikonversi masuk lagi ke sinus rhythm. Kemudian ada yang permanen. Permanen itu menetap terus. Jadi walaupun dikasih obat-obat untuk konversi, baik secara medikal maupun elektrik, dia tetap tidak bisa dikonversi. Jadi mengenai atrial fibrillasi. Kejadian atrial fibrillasi sekarang sudah ada bidang studi elektrofisiologi. Itu terjadi memang pada dasarnya ada sirkuit entry di sekitar pulmonal, muara di pulmonal vein di atrium ya. Jadi dia bisa terangsang atau tidak bergantung banyak faktor mempengaruhinya. Ada kena pembesaran dari hemodinamik, pembesaran dari LA, stretching dia timbul atrial fibrillasi. Ada kena faktor-faktor tadi, autonomic nervous system, simpatis meningkat, muncul atrial fibrillasi. Jadi pada dasarnya ada squid entry yang sudah ada itu pada pasien ini. Cuma muncul atau tidak bergantung stimulasinya. Jadi orang-orang EP elektrofisiologi akan mencari sirkuit ini, kemudian diablasi, dibakar, sehingga timbul permanen. Tetapi orang EP juga itu tidak mudah melakukan ini ablasi, karena kadang-kadang sirkuit entry atrial fibrillasi ini banyak. Ada berapa pasien kasus diablasi di mana, di luar atau di Jakarta, harapan kita, di Medan juga sekarang udah mulai bisa, tetap balik lagi. Karena mungkin nggak terbakar semua sirkuitnya. Muncul lagi di tempat lain. Ada. Jadi berapa kasus muncul lagi atrial fibrillasi yang padahal waktu di elektrofisiologi sukses balik ke sinus rhythm. Jadi untuk pasien atrial fibrillasi ada dua caranya untuk mengkonversi secara medikal maupun secara elektrik. Kemudian elektrik itu maksudnya di sisok ya. Medikal obat-obatan seperti amiodaron, kemudian ablasi. Itu yang untuk mengkonversi atrial fibrillasi. Jadi bergantung ini kejadian atrial fibrillasinya, apakah sudah baru atau sudah permanen. Jadi terkait juga memang kalau pasien ini sebelumnya ada bukti dia sinus rhythm, kemudian masa perawatan dia muncul atrial fibrillasi, bisa tadi yang muncul teori dari yang Dr. Monica sampaikan, bahwa COVID bisa mengganggu keadaan internal kardiak, banyak karena teorinya, parasitokain, atau juga akibat terapi yang kadang-kadang pada pasien COVID perlu banyak cairan, loading cairan, terjadi stretching di jantung, selama ini memang sudah ada masalah di katup jantung, dan sebagainya. Jadi tiba-tiba penyakit, kemudian kena cairan berlebihan, timbul atrial fibrillasi. Jadi perlu eko memang. Jadi kadang-kadang pasien ini kita cari nih, apakah memang sudah ada kelainan dasarnya. Kadang-kadang kita dapat, waktu kita lakukan eko, rupanya pasien ini penderita rumah yang tidak ada keluhan. Penyakit jantung reumatik. Jadi kita tahu nanti nilai katup mitralnya sudah menebal, pembukaannya nggak bagus lagi, ada mitral regurgitasi, ada mitral stenosis yang ringan, dan sebagainya ya. Jadi itu
kebanyakan kita di Indonesia adalah penyakit jantung reumatik. Itu yang sering muncul. Kemudian juga berapa kasus dia tidak tahu dia ada riwayat penyakit jantung reumatik, kemudian diberi vaksin COVID, tahu-tahu timbul masalah. Ya, ada yang shock dan sebagainya. Sebagian pasiennya akhirnya berpikir, ini mungkin ada kelainan jantung. Jadi setelah vaksin pertama, mau kedua dia cari dokter jantung, kita evaluasi, memang rupanya ada penyakit jantung reumatik. Kita tahu penyakit reumatik adalah masalah kelainan imunologi, imunitas, respon imunitas yang tidak baik. Di kerusakan katup itu karena proses imunologi. Dipikir imunitas kita itu adalah bakteri Streptococcus, padahal itu adalah klep jantung. Jadi itu yang perlu kita terasi. Tapi ini suatu idenya bagus, cuma kita mesti teliti apakah atrial fibrilasinya sudah ada sebelumnya atau muncul bersama dengan COVID. Tentu penanganannya beda ya. Jadi tentu ini untuk segi kasus COVID-nya, pasien dengan komorbid di jantung, atrial fibrilasi, tentu menambah komorbidnya ya, meningkatkan angka mortalitas dari pasien COVID. Jadi ini mesti hati-hati pengaturan balans cairan ya. Tapi kalau segi pemberian antikoagulan yang diperlukan pasien COVID itu nggak ada masalah ya antikoagulannya. Itu bisa diberikan untuk penyakit COVID karena kita takut ada trombosis, kemudian juga atrial fibrilasi, juga cenderung trombosis, ya komplikasi stroke dan sebagainya. Jadi pemberian antikoagulan ini tidak masalah pada pasien ini. Demikian Dr. Irfan, ini suatu kasus yang bagus, mencoba mencari relasi antara atrial fibrilasi dengan kejadian COVID ya. Oke, Dr. Irfan. Terima kasih dokter atas tanggapannya. Untuk mempersingkat waktu, mungkin Prof. Dr. Haris Hasan bisa memberikan masukan atau penilaian, Prof. Terima kasih. Kalau kita lihat judulnya di Managing Atrial Fibrillation in Patient Presenting with Coronavirus. Ini 2019 saya rasa tidak perlu pakai COVID-19 aja. Ya. 2019 tidak usah COVID-19 infection in type C hospital. Next slide, Cak EKG-nya. Maaf dokter. EKG-nya. EKG-nya ditunjukkan Monica, Dr. Monica. Ya, jadi ini atrial fibrillation, AF, ya. Ini sebelum masuk Dewan, ini setelah Devo ya, hari keempat. Pakai apa konversinya, Monica? Menggunakan bisoprolol, dokter. Satu kali. Enggak, ini hanya medikal aja, dokter. Iya, berapa kali? 1 kali 2,5, dokter. 1 kali 2,5. Tensinya berapa? Ketika masuk 138, dokter, per 98. Ya. Jadi masih bisa sampai 5 mili ya kalau dia tidak ada heart failure. Jadi dan ternyata sudah konversi ya. Dokter. Ya, jadi nanti ini kan pasiennya sebelum seperti kata Dr. Zul sebelumnya tidak ada catatan pernah atrial fibrilasi. Dari anamnesa tidak ada, dokter. Tidak ada riwayat sebelumnya, dokter. Jadi successful konversi dengan menggunakan bisoprolol 2,5 ya. Iya, dokter. Jadi inti permasalahannya apa Monica mau tunjukkan di paper ini? Inti permasalahannya di sini karena memang belum ada dokter pemeriksaan lanjutan seperti biomarker ataupun echo dan juga jadi pasien ini pulang dengan perbaikan dokter hemodinamik stabil tapi masih merasakan nyeri berdebar-debar. Jadi memang kasus ini diangkat supaya lebih mengetahui apa yang harus kita lakukan pada pasien ini dan memang tindakan apa yang harus diberikan seperti itu, dokter. Ya. Jadi ini sebenarnya kalau atrial fibrilasi dengan EKG saja sudah cukup ya. Dan konversinya bisa kita lihat dari hasil EKG berikutnya. Dan kemudian yang paling penting COVID-nya berhasil disembuhkan ya.
Iya, dokter. Berhasil disembuhkan, seperti kata Dr. Zul, untuk follow up lanjutannya bisa Monica kirimkan ke tipe B untuk menemui SPJP berikutnya. Ya. Iya, dokter. Yang paling dekat ke rumah sakit di Lubuk apa tadi? Lubuk Basung, dokter. Lubuk Basung di rumah kabupatennya yang ada SPJP kemana? Ke Bukit Tinggi? Yang paling dekat ke Pariaman, dokter. Ke Pariaman, ya. Ke Pariaman ada SPJP? Ada, dokter. Itulah dikirim ke Pariaman untuk evaluasi lebih lanjut seperti kata Dr. Zul ya. Tapi ini ide yang baik bahwa pada pasien-pasien COVID dapat menyebabkan cardiac disorders termasuk adalah atrial fibrillation. Saya rasa itu aja, Rifan. Baik, Prof. Dr. Rifan, saya menambah sedikit untuk Dr. Monica. Menghitung heart rate pada pasien atrial fibrillasi, itu ambil stetoskop, letakkan di ictus cordis. Itu setengah menit kali 2 atau per menit. Jadi dia nggak pakai range lagi. Kalau kita hitung nadi, itu ada pulsus defisit, nggak tepat dia. Jadi hitung langsung heart rate, ambil stetoskop, ambil jam pakai yang detik ya. Kalau dia nggak pakai detik nggak bisa lah. Nanti ngerer aja. Jadi hitung, total 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nanti kalikan, mau setengah menit kali 2 per menit. Itu baru tepat heart rate dia. Sebab gini kita tahu, kalau dia AF dengan rapid ventricular response, itu cenderung failure nanti. Ya, kalau dia sudah normal respon, itu namanya sudah mulai compensated. Dia hati-hati dengan AF rapid ventricular response. Tapi menentukan rapid atau tidaknya, jangan dari kaget. Dia pakai range, nggak bisa. Ya, dia pakai yang terendah sama yang tertinggi. Waktu rapat terpanjang nggak bisa. Jadi hitung heart rate langsung, ambil stetoskop, ambil jarum detik, taruhkan hitung per menit. Nah, gitu yang di bangsal, ya. Iya, dokter. Terima kasih ya, banyak. Terima kasih, yo. Iya, dokter. Terima kasih, dokter, atas tambahannya. Mungkin bisa didengar sama GP-GP yang lain, ya kan, dokter. Untuk selanjutnya, tadi Dokter Zunaidi mungkin bisa memberikan tanggapan, dokter, atau kalau ada izin, dokter. Dari Dr. Zunaidi sepertinya ada kendala untuk mempersingkat waktu kita. Ya, dok, izin dok bisa memberikan tanggapan, dokter. Ya, Dokter Rifan, AF pada COVID-19 ini memang yang ingin saya tanyakan sendiri, keberadaan kandesatan 1 kali 4 mg untuk apa ya? Dokter, ini saya tanyakan juga ke dokter spesialis penyakit dalamnya, dokter. Karena memang di sini tekanan darah beliau 138/97, dokter. Jadi beliau memberikan kandesatan 1 kali 4 mg. Gitu. Jadi kan dihadapkannya dengan tuan dari Catupa score-nya ya, dokter. Artinya Catupa score dengan menjadi sebuah. Ya, apa-apa, overall semua bagus ya. Terima kasih atas presentasinya. Ya. Terima kasih Dr. Zunaidi atas tanggapannya. Terima kasih Dr. Monica atas presentasinya membuka wawasan. Selanjutnya untuk peserta terakhir saya persilahkan Dr. Ade Gunawan untuk mempresentasikan presentasi kasusnya. Saya mohon Dr. Monica untuk stop share. Terima kasih Dr. Monica. Dokter. Saya persilahkan Dr. Ade untuk share screen. Ya, sudah terlihat jelas slide-nya, dok. Mohon di slideshow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ade Gunawan. Ya, terima kasih kepada guru-guru saya, Prof. Dr. Haris Hasan, SPPD, SPJP Konsultan, Dr. Zulfikri Mukhtar, SPJP Konsultan, dan Dr. Zunaidi Syaputra, SPJP. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah case report yang berjudul Total Atrial
ventricular block as a typical presentation of COVID-19 in remote facility area. Di sini saya Adi Gunawan, bekerja di IGD RSUD Bengkalis, Provinsi Riau. Langsung saja ke ilustrasi kasus, di mana wanita 19 tahun datang ke IGD RSUD dengan bradikardi yang berat, di mana heart rate-nya 34 kali per menit, dengan gambaran cardiogenic shock akibat total AV block. Pasien mengeluhkan pingsan dan muntah beberapa kali saat aktivitas. Selain mengeluhkan fatigue, pasien tidak mengeluhkan gejala maupun gejala dari infeksi COVID. Pasien tidak mengeluhkan nyeri dada, palpitasi, demam, sesak nafas, nyeri tenggorokan, nyeri otot, diare, gangguan penciuman dan pengencapan, serta pasien menyangkal adanya riwayat berpergian maupun kontak serupa dengan pasien yang bergejala COVID. Pada saat ke IGD, pasien dalam keadaan alert, tekanan darahnya 80 per palpasi, heart rate-nya 34 kali per menit, nafas 24, dan suhu 36,5, saturasi baik, JVP juga dalam batas normal, suara nafas normal, tidak ditemukan wheezing maupun ronki. Suara jantung 1-2 reguler, galop murmur tidak ditemukan, hepat dan lien tidak teraba, juga tidak ditemukan pitting edema. Dilakukan resting EKG pada saat di IGD, didapatkan gambaran total AV block dengan disosiasi AV dengan heart rate 34 kali per menit. Kemudian dilakukan ronsen toraks, didapatkan ronsen dalam batas normal dengan CRT 45%. Dilakukan pemeriksaan lab, di sini hampir batas normal semua, di mana leukositnya sedikit meningkat 10.900, thorium 72, kreatinin 1,3, dan dilakukan rapid antigen terhadap COVID-19 dan hasilnya negatif. Dilakukan initial treatment dengan cairan RL 20 tetes, diberikan sulfas atropin 0,5 mg, drip dopamin mulai 5 mikrogram per kilogram berat badan per menit, salbutamol 3 kali 2 mg, dan diberikan ceftriaxone 1 gram per 12 jam. Setelah initial treatment, pasien merespon dengan peningkatan heart rate menjadi 60 kali per menit, dan tekanan darah mulai meningkat menjadi 123 per 77 mm taksa. Pasien dirawat, kemudian di hari pertama dilakukan EKG, resting EKG ulang, di mana terdapat perubahan EKG, di mana ditemukan gambaran idioventricular, di mana dapat didapatkan gambaran diffuse ST elevasi hampir di semua lead. Pasien dicurigakan mengalami miokarditis. Dilakukan penjajakan lebih lanjut dengan ekokardiografi dan pemeriksaan lab lanjutan. Dari eko didapatkan fungsi sistolik normal dengan ejection fraction 76%, global normokinetik, didapatkan dilatasi right ventricular yang minimal, tricuspid regurgitasi minimal tanpa pulmonary hypertension, kemudian penurunan right ventricle dengan TAPSI 12, serta perikardium terlihat menebal. Dilakukan penjajakan laboratorium, didapatkan ternyata troponin positif dengan nilai kuantitatif troponin 11,66, CKMB 63,2, C-reaktif protein 13,7. Pasien semakin disangkakan dengan myoperikarditis. Kemudian dilakukan pemeriksaan penjajakan ulang terhadap infeksi COVID-19-nya dengan pemeriksaan antibody IgG IgM terhadap COVID-19 dan didapatkan hasil yang reaktif. Untuk timeline-nya, di hari pertama, pemberian suportif terapi terhadap total AV block dilanjutkan dengan dopamin dipertahankan dengan dosis 10 mikrogram per kilogram berat badan per menit. Pasien merespon dengan baik dengan heart rate sekitar 60 per 80 dengan gambaran accelerated junctional rhythm. Karena ST elevasi yang difus, peningkatan kardiak enzim, dan ekokardiografi menunjukkan penebalan dari perikardium, serta reaktif terhadap IgG IgM COVID-19, maka pasien disangkakan dengan myoperikarditis akibat infeksi COVID-19. Diberikan terapi colchicine 0,5 mg dan pemberian terapi terhadap COVID-19. Kemudian pasien juga dilakukan pemeriksaan PCR swab. Di hari kedua, pasien mengalami penurunan respon terhadap terapi suportif total AV block dengan pemberian SA yang semakin sering diberikan untuk mempertahankan status hemodinamik pasien. Dilakukan pemeriksaan ulang, didapatkan hasil leukosit yang meningkat 19.700, antibiotik diganti dengan ceftazidime dan peningkatan ureum kreatinin.
pasien ditambah diagnosa dengan akut renal failure. Di hari ketiga, respon pasien terhadap terapi suportif total AV block terus menurun meskipun pemberian dopamin sudah mencapai 15 mikrogram per kilogram berat badan dan pemberian SA 0,5 mg sudah diulang hingga dosis maksimal. Tekanan darah pasien pada hari ketiga 90/40, heart rate 20-30 kali dengan napas 32 dan saturasi 98. Karena kondisi yang semakin memburuk, dilakukan pemasangan transkutan pacing. 2 jam kemudian pasien mengalami cardiac arrest dan dilakukan resusitasi, tapi respon negatif dan pasien dinyatakan meninggal. Setelah 2 hari kemudian, ternyata hasil PCR terhadap COVID-19 dinyatakan positif. Lanjut ke diskusi. Kardiak aritmia dilaporkan 17% pada pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit dan dihubungkan dengan prognosa yang jelek. Atrial fibrilasi, atrial flutter, supraventricular tachycardia, torsade point, VT-VF, dan AV block dilaporkan pada pasien COVID-19, tetapi insiden untuk masing-masing aritmia tidak diketahui. Aritmia dapat menjadi gambaran pertama yang ditimbulkan oleh miokarditis. Akut atau kronik miokarditis dianggap sebagai penyebab penting daripada AV block lanjutan pada orang muda dan usia pertengahan. Kami mengambil kasus ini karena manifestasi daripada infeksi COVID-19-nya yang terlihat adalah mioperikarditis dengan total AV block tanpa gejala respirasi yang khas. Meskipun keterlibatan daripada jantung pada infeksi COVID, tetapi gambaran bradikardi dengan total AV block itu jarang ditemukan. Jadi kasus ini mengedepankan tentang gambaran presentasi daripada COVID-19 yang tidak khas, dan oleh karena itu pada infeksi COVID-19 harus dipertimbangkan diferensial diagnosa yang salah satunya adalah mioperikarditis selama pandemi. Kesimpulannya, sangat penting bagi klinisi untuk lebih berhati-hati dan lebih teliti terhadap keterlibatan daripada ekstrapulmonal daripada infeksi COVID-19, terutama jantung. Viral miokarditis dengan gangguan aritmia yang berat harus ditangani secara menyeluruh dan komprehensif. Referensi kami, terima kasih. Ya, akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Adi atas presentasi kasus yang cukup menarik dan waktunya pas, sangat efektif dalam memaparkan kasus. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan pada Prof. Dr. Haris Hasan untuk melakukan penilaian dan memberikan tanggapan terhadap presentasi kasus yang cukup menarik ini, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, saya rasa ini suatu kasus yang sangat baik ya. Selamat ya Dr. Adi Gunawan dari Rumah Sakit Umum Bengkalis. Sampaikan salam kami kepada Dr. Mustajir. Baik, Dok. Beliau adalah baru lulusan kita dan beliau adalah dokter yang rajin ya. Sampaikan salam kita. Terus semangat bekerja ya. Baik, Prof. Sampaikan salam saya sama Dr. Zul pada beliau. Ya, Prof. Ya. Jadi kalau kita buka judul depannya, coba judul depannya. Ya. Total atrioventricular block as a type presentation COVID-19 remote facility air case report ya. Jadi EKG-nya coba. Ya, ini total AV block jelas ya. Jadi sebenarnya yang kalian lakukan sudah cocok sekali ya. Di RSUD mungkin fasilitas cath lab-nya belum ada. Jadi diberi cairan, diberi notrofik dan terapinya tadi. Next. Ya, ya. Diberi cairan, atrofin, drips dopamin, salbutamol, dan ceftriaxone ya. Ini sudah cocok menurut saya. Next. Ya, ya. Jadi ini mungkin Mustajir yang eko ya. Ya, Prof. Ya, jadi bagus ya. Dia udah bisa mengeko di sana, sudah ada fasilitas eko. Terus next. Ya, sebenarnya sudah Dewan, dia kan sudah bagus.
Sudah sempat bagus kan? Ya, Pak. Nah, ini kan kenapa Anda dikonsulkan ke paru? Ke dokter paru? Sebenarnya pasien memang dirawat hari pertama karena sebagai screeningnya ke dokter penyakit dalam, Dok. Karena memang ronsennya dalam batas normal, kemudian antigen COVID-19-nya negatif, maka ditangani oleh spesialis jantung dulu, Dok, tanpa ada komplikasi ke parunya. Ya, Dan hari tapi pertama harus ini diingat karena kamu kan akan melaksanakan PCR swab test ya. Jadi harus dilakukan kerjasama dengan paru. Dan pada pasien dengan COVID-19 ini, dokter utamanya adalah dokter paru, dan kita setelah jadi dokter SPJP-nya mengambil alih bagian jantungnya, tetapi masalah utama COVID-19-nya adalah di parunya itu. Karena ini kan umurnya 19, nggak mungkin dia PJK, ya kan? Jadi mungkin miokarditis. Foto toraksnya mana? Ya, foto toraksnya harus dievaluasi lagi ini berulang. Makanya perlu konsultasi sama dokter parunya. Kenapa kok tiba-tiba perburukan lagi setelah 2 hari dia sempat bagus di follow up. Jadi ini suatu pembelajaran yang sangat bagus. Apalagi terbukti bahwa dia adalah COVID-19. Ya. Jadi dia menjadi sangat jelek, dan saya yakin mungkin parunya sudah hourglass ini pada next berikutnya. Jadi pada kasus-kasus begini harus selalu melibatkan dokter parunya, ya. Next slide. Ya, ini kan di hari ketiga dia kan sudah meninggal kan. Begitu cepat dia. Biasa kalau AV block nggak sampai begini, apalagi dia sudah sempat diinsert transcutaneous spacing. Ya kan, jadi ini kan stomnya itu begitu hebat. Ya, jadi makanya miokarditisnya begitu hebat sampai ST elevasi di mana-mana, dan PCR swab testnya positif. Next. Sebelumnya previous. Ya. It's important for clinician to be watchful and keep vigilant for extrapulmonary involvement of COVID-19, especially cardiac. Okay. Viral myocarditis should be treated holistic. Di sini juga harus melibatkan dokter parunya, Ade. Ya. Coba kasih tahu nanti sama Dr. Mustazir, mungkin dokter parunya mungkin hari kedua, hari ketiga, saya rasa mungkin parunya sudah jelek sekali itu. Mungkin itu dari saya, Dr. Ivan. Terima kasih, Prof. Atas penilaiannya, Prof. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Dr. Zulfikri Mukhtar untuk memberikan masukan, tanggapan, dan penilaian terhadap case report yang menarik ini, Dokter. Terima kasih, Dokter. Ya. Terima kasih moderator. Yang perlu kita cermati ini adalah pasiennya usia 19 tahun ya. Jadi kalau dia total AP block, ini bukan proses generatif. Bukan karena terkait dengan usia ya. Berarti ada satu masalah di kardiak. Nah, jadi waktu masuk memang sulit mencari ini. Karena triase screening dari COVID dengan swab antigen negatif. Foto torak bagus ya. Maka itu saya ambil kebijakan di rumah sakit saya. Pasien itu swab antigen, kemudian saya CT torak. Saya nggak percaya dengan foto torak. Foto toraknya clear, bilang dok. Tidak mau, saya mau CT torak. Nah, kenapa CT torak, CT scan torak? Karena COVID ini melibatkan paru berbanyak posisi. Kalau dia melibatkan sisi depan dengan foto torak nampak bening putihnya itu, plek-plek putihnya.
Tapi kalau di sisi belakang dan samping itu cuma dapat oleh CT scan torak. Ternyata positif. Ada plek, hubungan putih korat 34. Maka dilanjutkan dengan swab PCR positif. Ya. Jadi itu kelemahan dari fototorak, tidak dapat menelusuri lebih luas keterlibatan komplikasi dari COVID ini. Nah, jadi kenapa total P block? Ternyata ini seperti proses sebelum tadi, ini sudah di storm, jadi sudah jadi proses gangguan koagulasi. Jadi sudah sampai ke koroner ini. Ada gangguan blok, biasanya kena itu kalau nggak right coronary artery, left complexa. Ya, maka itu EKG-nya tadi disebut waktu dikasih SA 2 ampul itu ada accelerated. Coba tunjukkan, itu ada estelevasi itu. Nah ini, itu ada segmen elevasi di anterior. Ini sudah mengalami infark. Bukan karena prostatokorosis, tapi karena emboli. Ada trombus lepas. Kita ketahui bahwa COVID itu terjadi proses koagulasi intravaskuler. Kemana-mana itu terjadi. Itu salah satu menyebabkan mortalitasnya tinggi. Kepada pasien ini naas itu proses trombosis sampai ke koroner. Jadi mengganggu irama jantung, total P block, kemudian masuk mengganggu konduksi total P block, kemudian mengganggu aliran koroner sehingga jadi estelevasi. Di anterior ya P1, P2, P3 sampai P5, 4. Ya, kemudian ada Q patologis. Jadi cepat sekali prosesnya ini. Jadi ini infak akut, bukan karena prostatokorosis, kemudian karena ada emboli. Jadi embolinya sudah sistemik ini. Ya tentu prognosinya cukup jelek. Jadi salah satu memang kelemahan dari swab antigen yang negatif belum tentu bisa screening membebaskan dia tidak COVID. Maka satu lagi tools yang cepat kita adalah CT scan torak. Ya, itu lebih cepat. Jadi kalau sudah CT scan toraknya menyatakan korat 2, 3, 4, maka lanjutkan swab PCR. Cuman swab PCR-nya agak lama, jadi penundaan dulu kalau dia mau prosedur angiografi yang cepat. Tapi tidak apa, itu untuk screening pasien ya, keamanan dari tim. Jadi itu pengalaman saya. Jadi kalau fototorak jadi pegang kita masih lemah. Tapi bergantung rumah sakit ya, tidak semua rumah sakit punya kemampuan untuk melakukan CT scan torak. Kemudian juga menyangkut rumah sakit tipe C-nya, tipe C atau tipe B atau tipe A. Nah, bergantung deal sejak ke rumah sakit. Mau nggak rumah sakit mengurangi keuntungan dengan melakukan CT scan torak? Karena BPJS dia paket. Terserah mau kamu apa lakukan aja, paketnya sekian. Jadi itu aja negosiasi ke rumah sakit. Jadi bisa dilakukan untuk keamanan dari tenaga kesehatannya. Jadi di pasien ini akhirnya terdiagnosa dengan COVID kan, dengan swab PCR-nya positif. Tapi dengan komplikasi trombosis yang luas sampai ke koroner, menyebabkan total AP block, kemudian gelombang ST elevasi. Ya, ini trombusnya kemana-mana, mengganggu sistem konduksi, mengganggu sistem aliran darah koroner. Ya tentu fatality-nya lebih tinggi ya. Ini mesti kita hati-hati. Jadi hati-hati nih, pasien ini sempat dilakukan eko. Kalau nggak siap dengan APD, ini kecolongan ini. Ya, bisa terpapar. Ya. Jadi sebaiknya nakes kalau kontak ke pasien, pakailah minimal masker yang sekarang dianjurkan. Jangan nggak bisa single masker. Maunya bedah, tambah kain, pakai 95, double lagi, dan sebagainya. Diusahakan double masker. Jadi masker bedah biasanya sekali pakai. Kalau yang N95, macam-macam orang. Double masker dulu, baru N95, N95 itu baru. Tapi bagusnya tergantung masing-masing ya, mana yang lebih dahulu. Tapi dianjurkan sekarang double masker ya, untuk melindungi dari COVID. Jadi ini karena pasien yang nggak diduga adalah COVID sehingga dilakukan eko. Ya, kelemahannya waktu screening tidak lakukan CT scan torak. Kecolongan itu.
Berapa pasien saya itu masuk depoli, anjuran untuk kateterisasi jantung, modalnya apa? Swab antigen negatif fototorak, enggak bisa. Lakukan CT scan torak, positif. Ada korat 34, lanjutkan swab PCR positif, pindah ke ruang COVID. Ya, jadi kemampuan screening memang paling unggul adalah swab PCR. Cuma itu nunggunya lama. Kalau pasien ini memerlukan tindakan yang cepat ya. Itu hati-hati. Jadi modalitas rumah sakit, kalaupun ada, perlu negosiasi yang kuat. Sebab ini mengurangi keuntungan dari rumah sakit. Jadi pasien dasarnya kesimpulannya, pasien ini pasien COVID, kemudian mengalami trombosis, kemudian menyebar kemana-mana nih. Jantung salah satu faktor yang dikeluhkan oleh pasien. Sebenarnya kalau trombosis ini sistemik ya, mungkin juga ke otak dan sebagainya. Bagaimana yang paling banyak? Di mana trombosis paling dominan terjadi ya, sampai pada pasiennya adalah di arteri koroner. Itu yang membuat prognosisnya jelek ya. Jadi hati-hati dengan COVID ini, kita mesti modalitas yang cukup, ragu-ragu, maka perlu APD yang lengkap ya. Yang hindari ruangan tertutup, 5 pasien di poli, hati-hati, semua pakai AC tertutup, nggak tahu dia pasien COVID, ya. Jadi seharusnya ruang terbuka. Kalau ada jendela, buka aja jendelanya, biar AC hidup itu, biar dibuang sedikit. Ya, marah rumah sakit waktu dia datang tutup, keluar dia buka lagi. Ya gitulah untuk kita yang nakes ya, mesti jaga lindung diri. Kalau kita udah sakit, kita sendiri yang merasakannya. Orang hanya cukup mengucapkan selamat, berduka, turut prihatin melalui WA. Ya. Anak istri semua menjauh. Saudara pun menjauh, nggak ada dekat. Ya. Jadi hati-hati. Ini memang screening COVID-nya yang lemah pada saat awal, sehingga pasiennya kemana-mana ya dirawat, sempat lakukan SBP dengan santai melakukan eko. Ya, padahal dekat sekali itu. Oke, Dr. Ripan, ini kasus menarik. Jadi kita mesti hati-hati. Screening COVID kita mesti lengkap kalau pasien dirawat inap. Terima kasih, Dokter. Ya, terima kasih, Dr. Irfan. Baik, Dokter. Terima kasih, Dokter, atas masukannya, Dok, yang sangat membantu, apalagi di era pandemik ini. Untuk tanggapan terakhir, saya persilakan kepada juri terakhir, Dr. Zunaidi Putra, SPJP, untuk memberikan penilaian. Silakan dokter, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Dr. Iwan sebagai moderator. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah inilah merupakan suatu kardia aritmia yang terjadi pada COVID-19. Nah, untuk pertama sekali datang kita bisa mengamati fototorak pada pasien ini ada suatu lesi bilateral veci pneumonia di kanan kiri, dan kemudian pada ekokardiografi kita jumpai suatu masalah gangguan kontraktivitas dalam hal ini sebelah kanan. Mungkin itu menjadi suatu sign bagi kita untuk berpikir apakah ini suatu hal yang berhubungan dengan infeksi COVID atau suatu something wrong yang terjadi di bagian parunya. Nah, untuk masalah CT scan mungkin beberapa rumah sakit juga tidak tersedia. Ada salah satu cara yang paling efektif dan paling simpel dan murah, yaitu melakukan elang ultrasonografi. Kasus ini cukup menarik. Kalau kita kaji lebih ulang, kejadian kardia aritmia pada COVID-19 sendiri itu ada 3 manifest yang paling sering yang mengakibatkan. Yang pertama, myokarditis, electrolyte imbalance, maupun medikamentosa yang kita berikan pada pasien-pasien COVID ini sendiri. Nah, untuk alur daripada kasus ini, saya setuju bahwa ini adalah suatu AP block yang disebabkan oleh invasi dari kuman COVID-19 sendiri, sehingga mengakibatkan gangguan pada konduksi sistem daripada jantung yang pada dasarnya disebabkan oleh myokarditis dikarenakan oleh COVID-19 itu sendiri. Mungkin itu saja tanggapan dari saya pada penyimpulannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Zunaidi atas tanggapannya dan penilaiannya.
karena ini sesi terakhir, dokter, para dokter, Prof, mungkin bisa di stop share. Kita ada sesi foto bersama, Dok, untuk para juri dan para peserta. Kita tunggu Prof. Haris Hasan.